Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tugas aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Dalam tugas hari ini, saya Dani Nur Islamia, CGP Angkatan 8 Kabupaten Sidoarjo akan melaksanakan aksi nyata untuk melaksanakan supervisi akademik dengan teman sejawat. Kemudian dari supervisi itu saya akan melaksanakan coaching terkait permasalahan yang ada di dalam supervisi di teman sejawat itu. Dalam kegiatan hari ini akan terbagi menjadi 3, yakni pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi. Berikut mari kita saksikan pra-observasi dalam coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Dani. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih tetap semangat. Semangat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Ya, betul. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum kita melaksanakan observasi. Oh iya, untuk supervisi besok yang minggu depan di Putri yang ingin saya tanyakan pertama, ini tujuan pembelajarannya nanti yang akan diajarkan ke anak-anak bagaimana Bu? Oke, untuk tujuan pembelajarannya sendiri ini terkait bab aritmatika sosial, ya. Di mana untuk CP-nya itu mereka dapat menerapkan operasi aritmatika sosial pada bilangan real dan memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah. Jadi ini berkaitan dengan literasi finansial. Hanya saja sepertinya minggu depan ini, kemarin kan minggu ini kan saya sudah melakukan asesmen diagnostiknya yang awal itu ya Bu. Nah kemudian pertemuan minggu depan berarti kita membahas terkait aritmatika tapi di bagian ini jual beli. Jadi harga jual, harga beli, untung rugi itu seperti apa sih? Nah kita kupas atau kita pelajari di minggu selanjutnya. Jadi pemahaman terhadap aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Kemudian kira-kira di dalam pembelajaran nanti area pengembangan yang hendak dikembangkan di pembelajarannya Bu Putri nanti yang bagaimana? Gini ya, jadi gini Bu, saya itu terkendala di kelas 7F itu kebetulan selalu di jam terakhir. Jadi permasalahan saya, mohon maaf, apalagi pembelajaran matematika itu kadang anak ini gampang bosan, terus jenuh kan gitu, terus diletakkan selalu di jam terakhir. Nah itu kan berarti saya gimana caranya harus menumbuhkan semangat anak, harus membuat anak itu fokus, anak itu menarik, gimana caranya tertarik dengan pembelajaran ini. Nah sepertinya saya harus mengembangkan itu Bu. Jadi agar apa yang saya sampaikan nanti anak-anak itu bisa memahaminya atau bisa diterima dengan baik. Berarti nanti difokuskan ke motivasi belajar anak. Iya, motivasi. Mungkin nanti strategi yang bagaimana yang harus saya lakukan, nah kan seperti itu. Gitu. Untuk karakternya ada nggak yang dikembangkan dalam? Ada. Untuk karakternya kemungkinan, jadi kalau mohon maaf ya Bu, jadi sekarang itu kan anak cenderung individu karena sudah terbiasa dengan kita cari apapun di handphone itu ada. Nah, di sini saya pengen mengembangkan karakter kerjasama kepada peserta didik 7F ini, karena saya rasa sepertinya kalau diajak kerjasama ini masih belum klop. Klopnya itu masih terkadang apa ya, sudah aku sendiri ya, jadi fokus dengan dirinya sendiri. Berarti kalau saya tangkap, berarti ini area pengembangannya yang pertama dikhususkan ke motivasi belajar anak, betul. Kemudian merangkap juga untuk karakternya, kerjasama itu karakter kerjasama. Oke. Dalam mengembangkan area pengembangan yang jenengan pilih nanti, strategi apa Bu yang jenengan pakai ini? Nah ini Bu, kalau untuk motivasi belajar ya, untuk fokus anak, jadi yang jelas mungkin saya akan menerapkan ice breaking. Kemudian yang kedua saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar agar siswa ini bisa belajar sesuai dengan minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi saya harus memfasilitasi mereka dengan pembelajaran yang seperti itu.
Kemudian itu medianya ada yang digunakan Bu, medianya nanti? Medianya mungkin Bu, mungkin karena ini tentang jual beli ya. Rencana saya ini mungkin nanti saya akan memberikan 3 konten supaya diferensiasi itu. Yang pertama itu dari video, yang kedua itu untuk bacaannya saya beri sebuah komik di mana anak itu bisa membaca, kan lebih menarik kalau komik. Nah, yang ketiga berarti ilustrasi dari saya sendiri. Nanti saya akan membawa contoh makanan atau minuman yang bisa dibeli. Jadi nanti saya berusaha ada yang bermain peran. Bermain peran berarti nggih. Wah, menarik sekali Bu. Ini kalau saya lihat, ini saya tangkap banyak sekali nanti media yang diberikan, ada video, komik, kemudian bermain peran juga, ditambah ice breaking dan pembelajaran diferensiasi. Saya membayangkan sangat menarik sekali ini pembelajaran. Tapi ini mungkin perannya mungkin enggak seperti kita langsung jual, langsung. Mungkin hanya masih pemahaman awal ya Bu. Mungkin hanya kita jual, terus beli di agen, terus ambil hanya simpel seperti itu. Mungkin perannya masih sesimpel itu. Kira-kira kelas mana nanti yang jenengan gunakan? Nah, ini Bu, yaitu tadi karena saya pengen menggerakkan atau memberi motivasi belajar yang lebih atau lebih fokus itu di kelas 7F itu. Karena memang kebetulan selalu di jam terakhir gitu. Kelas 7F pada kapan Bu ini waktunya? Kemungkinan Bu, insya Allah Jumat di jam 4.5. Tanggal 20 Oktober 2023. Oke, berarti nanti saya akan mengobservasi jenengan di kelas 7F pada jam ke-4 ke-5 hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023. Wah, saya sangat merasa tersanjung bisa melihat mohon dukungannya, barangkali nanti saya ada yang kurang tepat atau apa. Nah, ini sambil saya menimba ilmu sama Ibu supaya anak itu motivasi belajar matematika itu harus semangat. Nah, ini gimana caranya, monggo nanti saya betul. Oke, terima kasih Bu Putri di percakapan pra-observasi ini semoga nanti baik pembelajaran pasca observasi bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Yang tidak masuk hari ini siapa? Masuk semua ya? Oke, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan atau pembelajaran hari ini, kenapa? Karena ketika matematika di kelas 7F selalu di jam akhir, ya toh. Oke, sekarang kita breaking sebentar. Jadi, kata-kata hari ini. Jadi, ketika tangan saya melebar seperti ini, maka kalian menyebutkan itu semakin lincah. Tapi kalau tangan saya seperti ini, berarti semakin kecil. Jadi, mengamati tangan saya ya. Sudah siap? Siap? Oke. Jadi, yang dikatakan apa? Oke, berarti dilihat tangan saya ya, yuk. 1, 2, 3. Apa itu aritmatika sosial? Jadi kalian sudah melakukan itu setiap hari. Contohnya adalah ketika kalian pergi ke kantin, kalian sudah melakukan aktivitas aritmatika sosial. Berarti apa yang kamu lakukan di kantin? Membeli jajan. Lalu di sana ada siapa lagi? Penjual. Lalu ada penjual. Lalu ada apa lagi di sana? Ada pembeli. Lalu ada apa lagi? Barang yang Oke. Siap menjadi pengusaha hebat? Sudah siap menjadi
Nah, sekarang kita akan belajar apa sih namanya harga jual, apa sih namanya harga beli, apa sih untung, apa sih rugi. Nah, kalian mungkin di anak-anak kalian gimana caranya kita mendapatkan keuntungan, gimana caranya kok bisa ada pedagang yang rugi. Dari sini kita akan belajar. Nah, sekarang silakan membentuk satu kelompok 6 orang. Satu kelompok 6 orang. Yang diketuai pertama adalah Diva, yang kedua Yusuf, yang ketiga Brian, yang keempat Chandra kan ya? Chandra Bianca, Yusuf, Brian, Diva, Bianca, Dara sama Chandra. Silakan membentuk satu kelompok 6 orang, dimulai dari sekarang. Saya hanya menentukan ketua kelompoknya sebagai pemimpinnya. Saya hanya menentukan kelompoknya. Sudah? Lalu sekarang nih, soal pedagang ya, saya soal pedagang. Sebelum saya menjual, ini sama saya jual. Berarti ketika saya jual ini namanya harga apa? Harga jual. Lalu sebelum harga jual ini muncul, berarti saya apa? Harga beli. Berarti harga beli dengan modal itu sama enggak? Nah, ayo disamakan persepsinya, nak. Sebentar, ada informasi lagi. Mohon maaf, saya lupa. Saya tanya, kira-kira harga beli sama harga modal itu sama enggak? Sekarang saya tanya nih, selain informasi dari video, informasi dari komik, dari saya sendiri, kita tolong diperhatikan. Saya akan menjual sebotol minuman. Berarti botol minuman ini namanya harga apa? Harga jual. Sebelum saya menjual, berarti saya apa? Membeli. Nah, harga beli ini sama dengan modal enggak? Iya. Sama enggak? Tidak. Sama atau tidak? Tidak. Kita praktekkan kira-kira yang menjadi modal si penjual siapa? Wah, yang menjadi beli di saya nanti siapa? Oh ya, oke, nanti saya kembalikan ya. Lalu sebelum saya menjual, saya kan beli dulu. Siapa agen pertamanya? Siapa yang jadi agen? Siapa? Duduk sini, Mas. Tidak apa-apa, kita praktekkan. Oke, sudah. Kita tolong diamati alurnya ya. Kita tolong diamati alurnya. Saya punya toko. Sebelum saya jualan, berarti saya harus beli kan? Ya. Nah, Pak Agen, saya mau beli minuman ini, harganya berapa? 15 juta. Harganya berapa? Teman Bapak? 20.000. Oke, beli ya Pak? Ini sudah saya beli. Berarti saya membeli ke Javas ini tadi. Namanya harga beli atau harga jual? Harga beli. Sekarang siapa yang mau membeli botol ini? Oke, berarti botol ini akan saya jual sebesar 25.000. Pertanyaannya adalah kenapa saya jual 25.000?
dulu ya. Sebentar, saya balikan lagi 5.000. Oke, 5.000 ya. Berarti dari sini saya mendapatkan keuntungan berapa? 5.000. Berarti yang saya jual 25.000 ini tadi namanya harga jual. Saya beli ke Jamas namanya harga beli. Sama modal sama atau tidak? Sama. Oke, berarti dari sini kalian bisa merumuskan nggak? Ketika mencari rumus keuntungan, berarti bagaimana caranya? Harga jual dikurangi harga beli, kita buktikan. Harga jual tadi ya. Harga jualnya 25.000. Harga belinya atau modal 20. Berarti mencari keuntungan berapa? 25.000 dikurangi keuntungannya berapa? 5.000. Berarti kalian bisa merumuskan kan? Mencari keuntungan bagaimana? Jadi kita akan mempresentasikan untuk hasil kita tadi. Udah berubah deh. Jadi tidak biar masuk. Mari. Kalau gue yang harga beli adalah harga yang menjual dari harga yang menjual yang sumber ilustrasi putri.
Untung adalah hasil dari jual barang tersebut. Terus untung adalah jual dikurangi hargamu. Keuntungan sama-sama oh ya, keuntungan sama keuntungan dibagi harga beli kali 100%. Kemudian jalan kita tidak ini nanti ya. Oh ya udah. Dari sini ada yang ditanya. Iya. Dari kami apakah ada pertanyaan? Dan sini saya itu adalah mencari keuntungan. Kalau mencari persen, berapa persen keuntungannya? Keuntungan dibagi harga beli dikali 1. Oke, bisa dipahami semua? Bisa. Satu lagi yuk, suatu modal yang dikeluarkan oleh pedagang untuk membeli barang yang akan dijual kembali. Lalu harga jual berarti harga yang diberikan kepada pembeli untuk mendapatkan berarti paham ya, harga beli harga jual semua paham. Untuk mencari keuntungan berarti bagaimana? Menaikkan harga. Sekarang saya tanya, harga keuntungan itu harga beli sama dengan kalau untung maka harga modalnya itu lebih besar atau harga
Jangan lupa teman-teman, selanjutnya kita diajak tentang diskon. Oke, sudah? Jika sudah siap, tunjukkan sikap siap kalian. Oke, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Sikap siap kalian silakan ditunjukkan. Berarti kalau doa harus siap, harus bening. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita bertemu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Putri? Alhamdulillah, tetap semangat. Bagaimana perasaannya setelah menjalani kemarin pembelajaran kemarin? Kemarin sih gimana ya, kalau perasaan namanya manusia mesti masih ada aja yang kurang gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri, insya Allah saya sudah memberikan sudah memberikan. Kemarin itu awalnya kan pengen memotivasi anak kan Bu ya, apalagi anak-anak itu matematika itu kan mungkin menjadi momok. Jadi kan gimana caranya supaya anak itu senang, terus motivasinya ini muncul dari dirinya sendiri. Itu kemarin saya sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi, dimana kalau dari kontennya sudah saya 3, jadi ada komik, terus kemudian ada video, terus saya juga mempraktekkan, jadi bermain peran di situ Bu, seperti itu, mempraktekkan sesuai dengan kehidupan nyata, jadi anak itu biar mengena. Jadi saya mencoba memberikan sesuai dengan gaya belajar anak, sesuai dengan minat anak, supaya anak itu termotivasi gitu kan. Kemarin itu saya merasa sudah ada keaktifan di situ, sudah ada rasa senang untuk belajar, jadi sudah ada rasa tertarik. Kemudian untuk kerjasama kemarin juga itu yang menjadi problem saya. Selain motivasi belajar atau keinginan anak untuk belajar, saya juga ingin menumbuhkan karakter kerjasama, karena anak itu terkadang sekarang sudah sering main HP, jadi individunya itu akhirnya ada egoisme tersendiri dari anak gitu lah. Akhirnya muncullah juga kan gitu ya Bu, walaupun memang belum Bu sempurna banget. Intinya saya sudah melihat keaktifan anak di situ itu alhamdulillah, cuma ya itu tadi kok ada aja yang kurang. Saya tidak bisa menyelesaikan pembelajaran itu sampai akhir ya Bu Dani ya. Jadi refleksi itu seharusnya saya memberikan berupa kayak Padlet atau apa gitu ya Bu, atau post-it. Nah itu tidak tersampaikan kemarin ya Bu, hanya lisan akhirnya, karena melihat waktu yang sudah habis, apalagi itu di jam terakhir. Nah anak-anak pasti pengen segera pulang. Nah akhirnya saya kemarin refleksi itu hanya lisan aja, tidak bisa memanage waktu dengan tepat. Seharusnya ini
20 menit, ini 10 menit, itu enggak bisa gitu. Memang kemarin sebenarnya kalau saya melihatnya itu jenengan pembelajarannya sudah sangat bagus sekali. Gitu. Ada ice breaking-nya nggih untuk memacu motivasi belajar anak niku nggih. Tadi ben apa ya, greget gitu loh. Kemudian ada pembelajaran diferensiasinya biar anak itu saya tertarik, saya sesuai dengan minatnya, itu juga sudah ada terlihat pengembangannya. Model pembelajarannya juga menyenangkan, anak-anak juga merasa senang dengan pembelajaran matematika pada pembelajaran saat itu. Jadi kira-kira ada masih sedikit kegelisahan gitu Bu? Ya itu tadi Bu, saya kok merasa waktunya ini kok apa ya, apalagi dengan keaktifan anak yang seperti itu, nak sudah gitu. Ini Bu gini masih apa ya Bu, asik berdiskusi. Iya. Jadi saya gini akhirnya dalam hati, kemarin saya itu pengen anak-anak itu aktif, motivasi belajar itu muncul. Sekarang sudah muncul, masa langsung saya cut gitu loh. Jadi kan enggak sebentar, biarkan dia asik untuk berdiskusi, biarkan dia asik untuk apa ya, mencari tahu gitu Bu. Makanya masih saya biarkan. Jadi seharusnya waktu membutuhkan waktu berapa menit, nah 20 menit, oke 20 menit. Ini sudah lebih dari 20. Nah ini sudah kemarin saya ingatkan ya, sudah sebentar Bu, kurang sedikit. Nah ini kok saya merasa ketika saya harus cut itu kan apa ya, kok saya langsung mematahkan gitu loh Bu. Jadi saya berarti kan refleksinya, saya kemarin juga bilang, gimana ya Bu Dani ya, kok bisa ya waktu, gimana caranya saya memanage waktu supaya anak-anak ini biar saya itu nggak langsung mematahkan, waktu sudah habis. Nah gimana ya caranya supaya anak-anak ini apa ya, berpikiran sendiri, oh ya waktunya sudah selesai. Nah gitu, itu yang saya masih gimana ya, jadi saya masih mikir ya apa ya gitu. Jadi jenengan di sini pengen tujuannya pembicaraan ini, jadi kita pengen mengetahui caranya memanage waktu betul dalam pembelajaran itu. Berarti jenengannya jadikan masalah untuk di pembelajaran ini Bu. Soalnya kenapa? Waktu itu juga penting. Kenapa? Ketika kita tidak bisa memanage waktu, otomatis pembelajaran atau tujuan pembelajaran itu bisa mundur sampai di ini pertemuan selanjutnya. Nah, upahnya kemarin itu akhirnya yang tes formatifnya kan saya skip Bu, habis kerja kelompok, akhirnya waktu memang sudah tidak ada, itu pun refleksi akhirnya saya cuma lisan kan gitu. Makanya berarti ini penting, waktu itu juga penting. Cuma waktu. Kira-kira apa yang menjadi titik permasalahan dari waktu ini? Kalau titik permasalahannya itu tadi Bu, kalau saya tidak bisa memanage waktu, berarti saya juga harus otomatis program semester yang sudah saya rencanakan ini pasti akan banyak kemunduran. Kenapa? Karena seharusnya ini cuma 2 JP, akhirnya saya harus mundur ke 3 JP kan gitu toh Bu. Nah itu kan melihat apa ya, matematika yang CP-nya luar biasa banyak. Jadi saya juga harus bisa memanage itu gitu loh Bu. Apa yang menjadikan murid-murid itu sampai molor waktunya itu? Ini Bu, kemarin tuh kalau saya mengamati ya, dia terlalu asyik untuk berdiskusi. Jadi mungkin memang dia sudah punya keinginan untuk cari tahu apa sih ini tentang apa sih, ya apa sih caranya kan gitu. Akhirnya kan dia asik berdiskusi. Ada yang apalagi kemarin itu yang saya mengatakan, lalu harga beli sama modal itu sama apa enggak? Nah itu kan anak berdiskusi dengan temannya aja, enggak gitu kan Bu. Saya ngelihat alhamdulillah berarti ada ketertarikan. Cuma waktunya kok ya molor banget gitu. Menurut jenengan kira-kira ada nggak sesuatu yang bisa menyadarkan mereka tentang waktunya ini sudah habis gitu? Ada nggak kira-kira? Nah itu Bu yang jadi permasalahan saya, gimana ya, maksudnya dengan cara seperti apa ya, jangan sampai
saya bisa memang mengingatkan, "Nak, waktu sudah habis." Dan saya misalnya mematahkan, "Tidak, sekarang sudah selesai, sekarang," memang bisa, tapi menurut saya tidak etis gitu loh. Kalau dari pembelajaran yang sekarang tujuan saya sudah tercapai nih Bu ya, sudah tercapai, anak aktif, anak sudah senang. Kok saya langsung mematahkan seperti itu, nanti takutnya apa ya, anak ini, "Malah Bu Putri kok saklek banget." Nah, muncul Lagi itu enak-enaknya lagi, gitu loh Bu. Makanya gimana ya caranya biar anak itu punya pemikiran sendiri, oh waktunya sudah habis, itu gimana enaknya? Makanya saya mau tanya, apa ya, mungkin Bu Deni atau Bu Ibu punya apa ya, gambaran ya gitu loh Bu, apa ya, bagaimana supaya saya bisa memanage gitu loh. kira-kira Apa? Oke. mereka atau murid-murid mengetahui kalau waktu sudah habis menurut jenengan, ada ndak sesuatu yang bisa menyadarkan? Mungkin ketika jam pembelajaran gitu ya, Iya, itu iya. kan ada penanda. Kalau misalnya jam habis, ada nggak murid-murid berpikir di sana gitu? Kira yang membuat murid-murid berpikir di sana. Oh sebentar Bu, mungkin ya ini mungkin. Biasanya kalau olahraga itu kan ada kayak apa itu Bu, yang di handphone timer Stopwatch. apa, stopwatch itu loh Bu. Maksudnya apa mungkin saya jadi di awal pembelajaran, apa mungkin saya menjabarkan perjalanan kita nanti ini misalnya ini membutuhkan waktu berapa menit. Jadi ada kesepakatan atau seperti itu ya. Jadi ada kesepakatan dulu, setelah ada kesepakatan setiap kelompok mungkin handphonenya bisa selain mencari atau menggali informasi mungkin bisa dibuat alarm atau stopwatch. Jadi secara tidak langsung ini kan akan berbunyi tit. Nah, akhirnya kan anak merasa, "Oh, waktu saya mungkin ya, Bu. Apa mungkin seperti itu ya?" Bisa jadi ya, bisa Bu, mungkin bisa nanti akhirnya alarm itu bisa berbunyi sendiri, akhirnya anak itu kan tergerak sendiri. Sadar. Soalnya apa? Dia sendiri yang menyalakan dan di awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan, membuat list ini membutuhkan berapa menit, mengerjakan LK per kelompok berapa menit, mungkin seperti itu ya Bu ya. Karena kalau saya melihat di pembelajaran juga mereka tahunya pembelajaran berakhir kan dengan bel nih. Nggih. Oh iya. Mungkin cara kerjanya mungkin nanti sama dengan Ibu. Betul Bu, mungkin bisa nanti saya coba dengan alarm atau stopwatch itu tadi ya Bu. Apalagi handphone anak-anak sekarang sudah sangat bisa mampu untuk melakukan itu. Iya. Perlu dicoba. Nggih, perlu Bu. Rencana kedepannya jenengan seperti apa nanti? Gini, nanti itu kan kebetulan hari ini tuh nanti saya juga masuk di kelas 7F Bu. Kembali lagi di jam terakhir ya. Makanya saya itu pengen memotivasi itu kan itu selalu di jam terakhir kan gitu. Nah, nanti coba saya lakukan di jam terakhir 7F itu, saya akan di awal pembelajaran berarti saya harus membuat kesepakatan dengan anak-anak, saya harus menceritakan alur pembelajaran hari ini itu untuk ini berapa menit, untuk LK kelompok berapa menit, presentasinya berapa menit, sampai muncullah ini ya Bu ya, tes formatif dengan refleksinya berapa menit. Lalu nanti anak-anak supaya karakternya kerjasama itu masih muncul, berarti saya menginstruksikan ke anak-anak untuk bagi tugas, siapa yang kebagian alarm di pendahuluan gitu ya Bu ya, supaya apa kerjasamanya itu juga masih muncul gitu. Karakter itu masih saya galakkan karena mengingat sekarang seperti ini. Ya mungkin seperti itu Bu, nanti saya akan Rencana coba. kerjanya. Wah, Nggih. sangat menarik sekali Bu ini Bu, karena jenengan sudah memunculkan motivasi, ternyata masih perlu perbaikan kembali dan sekarang memperbaiki, Masih berusaha iya. memperbaiki menjadi yang semakin ngawur. menjadi yang pembelajaran yang lebih baik Bu ke depannya. Dicoba Bu, dicoba. Berarti ini Tapi nanti misal nih ya, misal ternyata setelah ini saya masih muncul kok seperti ini gitu, saya konsultasi lagi boleh. Pasti nanti. Jadi nanti target jenengan hari ini nggih. Hari ini saya akan ini, coba nggih. Bu, kebetulan Langsung di jam coba, terakhir nggih. 78 nggih.
Siap, menarik sekali Bu, saya nantikan hasilnya. Siap, Ini nanti tentang pembelajaran anak yang benar-benar menyenangkan, berpihak kepada anak, dan akan saya tunggu ke depannya, konsultasi ke depannya, Betul. hasilnya seperti apa ini. Siap. Berharap sekali. Terima kasih pun, Plong. Tapi nanti pasti kan akan muncul ada lagi. Saya nanti akan konsultasi lagi gitu loh. Apa ya semuanya, apalagi ya itu tadi loh, mengingat matematika ini momok gitu loh Bu. Jadi kan saya harus gimana caranya gitu. Ya Bu, siap. Saya coba hari ini. Ya. Terima kasih. Perasaannya sudah belum? Sudah ada apa ya? Sudah ada gambaran. Dari pertanyaan sudah terjawab juga. Alhamdulillah. Oke, siap. Oke, saya tunggu. Terima kasih Bu atas kita konsultasinya niki nggih. Betul. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten.